Perkenalkan, nama saya Roniasi Karisma Wisihota dengan NIM A1C219085, perwakilan dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang spiritualitas dan moral. Yang pertama, spiritualitas dalam psikologi transpersonal seseorang. Jadi, psikologi transpersonal itu adalah psikologi yang mengkaji tentang potensi tinggi yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan penggalian kesatuan spiritualitas serta kesadaran transdensi atau pengalaman. Jadi, psikologi transpersonal ini adalah suatu kayak bentuk pengalaman seseorang baik di masa lalu maupun di masa yang dia lewati sekarang. Jadi, spiritualitas sebenarnya sangat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Spiritualitas itu adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan. Jadi, satu contoh kecilnya spiritualitas itu dalam menolong orang. Misalkan kita melakukan pertolongan. Jadi kita melakukan pertolongan itu kalau kita misalkan kita melakukan itu dengan keyakinan yang baik, kita akan melakukan hal itu tanpa mengharapkan suatu imbalan atau yang sering kita sebut dengan menolong orang secara ikhlas. Nah, jadi spiritualitas itu sangat memiliki potensi yang tinggi dan pengaruh yang tinggi terhadap kehidupan manusia. Terus yang kedua, dimensi-dimensi spiritualitas. Yang pertama, gairah, kepedulian, belas kasih, hasrat, empati, ekspotensi, harmoni, cinta, toleransi, dan kesadaran atau kerelaan. Jadi secara rangkup seluruhnya dimensi-dimensi spiritualitas ini dipengaruhi dari faktor dalam diri sendiri. Yang pertama, kepedulian. Gimana sih kita ciptain kepedulian itu? Itu bisa kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri. Misalkan bagaimana kita ingin peduli sesuatu, misalkan ada sampah di depan kita. Jadi kalau misalkan kita nggak punya rasa kepedulian atau nggak punya rasa empati atau rasa ingin melakukan sesuatu, itu sampah itu nggak bakal kita ambil. Jadi efek dampaknya adalah kalau kita nggak ambil sampah, berarti kan sampah yang depan kita itu kan bakal terus ada, bakal mengotori pemandangan atau penglihatan orang lain juga gitu kan. Terus yang ketiga, karakteristik spiritualitas peserta didik. Di karakteristik ini ada dua. Pertama, di karakteristik anak sekolah dasar dan remaja. Jadi di sekolah dasar itu karakteristik spiritualitasnya tuh mulai muncul dari umur 7 sampai 11 tahun. Artinya karakteristik ini muncul sesuai dengan perkembangan kognitif si peserta didik. Dimana seperti yang kita pelajari sebelumnya, perkembangan kognitif ini kan pada usia 7 sampai 11 tahun ini dimana anak-anak masih berpikir konkret. Artinya sesuatu yang abstrak itu belum terlihat atau masih samar-samar di terlintas di pikiran oleh anak-anak ini. Jadi contohnya kalau di pelajaran kan sebelumnya udah diberikan contoh. Nah, kalau di sini contohnya itu dalam spiritualitas itu menganggap bahwa Tuhan itu adalah seorang manusia yang satu, yang dimana dia sangat dekat dengan kita dan dia itu selalu mengawasi kita, berada di lingkup kita. Jadi intinya pada usia ini, pada karakteristik di sekolah dasar ini, anak-anak masih berpikir bahwa spiritualitas itu masih bersifat konkret atau tidak ada namanya abstrak. Bukan tidak ada, tapi masih belum terrelevansi. Terus tuh yang kedua, karakteristik spiritualitas pada remaja. Jadi pada remaja
karakteristik spiritualitasnya tuh udah mulai muncul dari yang konkret jadi mulai yang abstrak itu udah mulai muncul. Nah, di sini di karakteristik di remaja ini, remaja mulai berpikir dan mencari konsep hal-hal yang baru yang mengenai tentang spiritualitas, yang artinya dimana sesuai dengan perkembangan kognitifnya, artinya dia mulai berpikir Tuhan itu sangat baik terhadapnya. Jadi apa saja yang harus dilakukan yang dapat menyenangkan tentang kepercayaan tersebut, yang dapat misalkan menjauhi larangan-larangan atau mematuhi perintah-perintahnya, atau seperti menjalankan sholat dengan baik. Nah, itu contohnya. Terus yang selanjutnya perbedaannya. Nah, sudah jelas tadi perbedaan antara karakteristik anak SD, spiritualitas anak SD dan remaja. Di SD spiritualitas yang berkembang pada anak sekolah dasar itu sifatnya masih konkret atau yang nyata-nyata. Nah, sedangkan di remaja yang konkret tersebut diolah sehingga dia bisa memperluas ilmu-ilmu atau pengalaman, sehingga dia bisa berkembang, bukan hanya dia berpikir yang konkret saja atau abstrak saja, namun dia memperpadukan antara hal yang bersifat konkret dan abstrak. Terus yang terakhir, implikasi perkembangan moral dan spiritual. Jadi spiritual itu kan tentang keyakinan, dan moral itu kan tentang dimana nilai etika kita terhadap seseorang atau Tuhan atau alam. Jadi suatu bentuk implikasinya itu seperti bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menyikapi tentang pelajaran-pelajaran yang kita terima, bagaimana kita mengaplikasikan tentang pelajaran tersebut kepada hal-hal yang baik yang bisa bermanfaat bukan hanya pada diri kita sendiri, namun bagi banyak orang juga. Jadi intinya moral dan spiritualitas itu sangat berkaitan dalam bidang pendidikan. Untuk apa seseorang pintar jika moral dan spiritualitasnya itu kurang? Jadi harus ada keseimbangan antara moral, spiritualitas, dan intelektual. Jadi sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat siang. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya.